Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kelas ini benar kelas 10 mata pelajaran pendidikan agama Islam? Perkenalkan, saya Muhammad Ferhan Zaki, selaku guru baru di sekolahan ini menggantikan Bapak Afif selaku guru PAI yang sudah pensiun. Monggo teman-teman mengikuti pembelajaran dengan baik dari awal sampai akhir. Nanti diusahakan on cam dan diusahakan sedisiplin mungkin. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Saya Bapak Muhammad Ferhan Zaki selaku guru PAI dari kelas 10 dari sekolahan Madrasah Aliyah Negeri Jember. Monggo diperkenalkan satu-satu teman-teman atau adik-adik pelajar, nama serta nomor absennya terlebih dahulu. Dimulai dari saudara Yulita dan terakhir Muhammad Syahrul. Dilanjutkan semuanya. Monggo Mbak Labibah. Monggo selanjutnya Mbak Anda. Maaf Mbak Anda, suaranya belum masuk. Monggo. Kepada terakhir yaitu Mas Muhammad Syahrul, monggo memperkenalkan diri serta nomor absennya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada gangguan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebentar, masih ada telepon. Selanjutnya Bapak akan menerangkan tentang peraturan kelas pada kelas 10 dikhususkan kepada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Monggo semuanya disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu untuk mencatat poin-poin penting tentang peraturan kelas 10 mata pelajaran PAI. Saya akan menawarkan beberapa opsi untuk nanti dipilih yang sesuai dengan kemampuan jenengan atau kesediaan jenengan
mengikuti mata pelajaran PAI. Yang pertama, peraturan pertama yaitu maksimal keterlambatan guru atau pengajar pada mata pelajaran PAI yaitu 15 menit. Jikalau nanti Bapak ada sebuah urusan dan Bapak telah 15 menit, maka kelas tersebut kosong. Bisa diulangi kembali. Maksimal keterlambatan guru serta peserta didik yaitu 15 menit. Apabila guru tersebut atau saya dalam mengisi kelas jenengan telat 15 menit, maka kelas tersebut kosong. Dan sebaliknya, apabila siswa atau peserta didik pada mata pelajaran PAI tersebut ada yang telat lebih dari 15 menit, tanda kutip pengecualian, sakit, hujan, dan keperluan keluarga. Apakah bisa disepakati teman-teman atau adik-adik? Oke, lanjut yang kedua, peraturan kelas yaitu setiap siswa memiliki buku catatan dan buku tugas yang berbeda. Karena ketika satu buku dibuat menjadi dua atau mencakup dua materi baik tersebut yaitu pelajaran dan tugas, itu akan rancu. Maka Bapak akan membuat peraturan teman-teman menyiapkan dua buku, yaitu buku tugas sendiri dan buku catatan tersendiri. Dan catatan tersebut serta tugas nanti setiap akhir bulan dikumpulkan untuk menjadi bahan evaluasi baik bagi saya maupun murid-murid. Apakah bisa dimengerti? Dan mungkin itu saja untuk peraturan kelas sebagai intermezzo. Lanjut. Di sini Bapak akan menerangkan perihal Nabi Muhammad, baik itu biografi, baik itu akhlak, baik itu secara ibaratnya kita akan belajar tentang Nabi Muhammad dari dasar. Apakah semua peserta didik sudah siap? Untuk yang pertama yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Mas Muhammad Syahrul. Kepada Mas Muhammad Syahrul untuk diperkenankan memimpin doa teman-temannya terlebih dahulu. Terima kasih kepada Mas Muhammad Syahrul selaku ketua kelas. Yang selanjutnya yaitu langsung belajar 15 menit terlebih dahulu untuk mempelajari materi yang akan saya sampaikan. Monggo semuanya dibuka LKS-nya halaman 5 bab 1. Di situ kan diterangkan risalah baik itu akhlak, perbuatan dan biografi.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo dibaca terlebih dahulu. Lima belas menit telah berlalu. Monggo semuanya bukunya ditutup terlebih dahulu. Setelah ditutup, kita mulai dari penjelasan saya terlebih dahulu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai pemberi risalah dan pemberi syafaat pada kaumnya, yaitu kaum muslimin. Dan Nabi Muhammad juga adalah seorang Quraisy, lahir dari Bani Hashim, dari pasangan Abdullah bin Abdul Muttalib dengan ibunda yang bernama Siti Aminah. Nabi ketika dia terlahir bertepatan dengan tahun gajah. Apa yang dimaksud tahun gajah? Yaitu tahun penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha menggunakan pasukan gajah. Ketika tahun gajah tersebut, Nabi dilahirkan dan terjadi sebuah peristiwa, yaitu pasukan gajah yang telah memasuki area dari Masjidil Haram tumbang ketika Allah menurunkan burung ababil. Dari situ kita sudah memetik sebuah pelajaran, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan bertepatan dengan sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah. Selanjutnya, masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia di kandungan, dia lahir tanpa adanya seorang ayah, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia lahir dan dibesarkan oleh ibunya, yaitu Siti Aminah. Dan Siti Aminah pergi ke kampung halamannya. Nabi dititipkan kepada seorang ibu susu. Ibu susu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dari kelas ini sudah mengerti siapa yaitu ibu susu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Monggo yang tahu dijawab. Nama ibu susu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Halimatus Sa'diyah. Masa kecil Nabi Muhammad ditinggal oleh ibunda pada usia 6 tahun. Jadi kebayang kita lahir tanpa ayah dan melewati masa kecil tanpa orang tua sesusah apa gitu. Ditinggal oleh kakeknya, dan Nabi ikut pamannya, yaitu Abu Thalib, saudagar dari Mekah. Pada saat itu
Masa remaja Nabi Muhammad dihabiskan untuk membantu sang paman pada saat berdagang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia terlahir, masa kecil dan masa mudanya atau masa remaja sudah menunjukkan tanda-tanda kenabian. Ketika sang ibu hamil, ketika sang ayah belum menikah, ada seorang pendeta dari agama Majusi berkata kepada Abdullah bin Abdul Muthalib untuk menikahinya. Karena apa? Dari dirinya akan terkandung sebuah bibit unggul. Pada masa kecilnya saja Nabi sudah tampak sifat-sifat kerasulannya. Lambat laun ketika ketika Abu Thalib berdagang, Nabi ditemui oleh seorang pendeta, yaitu bernama Waraqah bin Naufal. Beliau sudah tahu tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, padahal beliau adalah seorang pendeta Nasrani. Dikatakan kembali, bertanya ketika Abu Thalib mengobrol bersama dengan Waraqah bin Naufal, dia menjelaskan tanda-tanda kenabian milik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kaget, seperti itu sang paman kaget. Cukup sampai di situ. Apakah teman-teman mencatat poin-poin penting dari penjelasan Bapak tersebut? Untuk rangkumannya nanti dikumpulkan. Ini kan satu kelompok, satu kelas ada 4 orang, dibagi menjadi 2 kelompok untuk membuat modul atau materi semenarik mungkin. Mas Muhammad Syahrul berpasangan dengan Mbak Labibah, Mbak Handaria berpasangan dengan Mbak Yulita. Itu kelompoknya penilaiannya, yang pertama kekompakan kelompok, yang kedua penguasaan materi, yang ketiga yaitu kreativitas teman-teman untuk membuat modul atau penjelasan yang lain dalam kita untuk menjelaskan pelajaran PAI lebih mudah. Untuk Bapak sendiri, penilaiannya kalau sikap yaitu sopan santun, nilai pengetahuan yaitu dari ujian, dan ada sebuah nilai bonus yaitu nilai keterampilan. Itu tidak kelompok. Keterampilan itu tidak kelompok. Tapi ada tapinya, teman-teman atau siswa-siswa harus mengerjakan sendiri. Kalau masalah rangkumannya, kalau masalah pelajaran kelompok itu digarap bersama. Nanti ketika kerja kelompok, Bapak minta dokumentasinya terlebih dahulu, ya. Mungkin bisa dicukupkan dari saya. Monggo Mas Syahrul mengkoordinasi semuanya, untuk rangkumannya dikumpulkan kepada Mas Syahrul, ditarik kepada Mas Syahrul, nanti dikumpulkan di meja Bapak di kantor. Menuju acara atau menuju
kurang 10 menit ganti jam pelajaran. Monggo Mas Syahrul tutup pelajaran ini dengan berdoa agar diberikan kemudahan untuk mencari ilmu dan diberi kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Monggo Mas Syahrul. Terima kasih siswa-siswaku yang sangat kubanggakan. Jangan lupa untuk terus belajar karena ilmu yang Allah berikan tidak ada habisnya. Dan untuk siswa-siswaku semuanya juga jaga kesopanan karena akal itu lebih atas daripada harta. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.